BUMN pastinya ya, progres daripada restrukturisasi BUMN kan teman-teman mengetahui ya. Tahun ini kita harus menyelesaikan seluruh restrukturisasi BUMN dan diharapkan ini bisa selesai tepat waktu ya, dan tidak hanya tepat waktu tetapi juga secara fundamental selesai. Dan insya Allah tadi juga ada tanya mengenai WUS juga ya, WUS juga akan segera selesai dengan Pak Menkyu. Mungkin insya Allah dalam minggu depan saya dan Pak Menkyu, atau minggu depan atau 2 minggu lagi akan ketemu dengan wartawan juga, dengan teman-teman wartawan dengan Pak Menkyu untuk menyampaikan penyelesaian dari WUS yang sudah selesai, sudah final ya. Nah, ini nanti akan kita sampaikan. Yang lainnya tentu saja Pak Presiden berharap bahwa pengelolaan BUMN ke depan semakin baik. Kita melihat pelan-pelan sudah ya, tentu teman-teman juga mencermati banyak impairment juga ada yang tanya. Kemudian ada juga yang tanya mengenai konsolidasi aset manajemen, kan banyak berita mengenai kenapa DAM mengambil alih ya, aset manajemen ini dalam rangka tadi menyatukan. Kita punya kurang lebih 4 aset manajemen yang skalanya belum terlalu kompetitif ya, dengan kita mergerkan menjadi satu sehingga ini nanti menjadi kompetitif ya. Begitu juga logistik company kita ya, kita akan mengkonsolidasikan 15, sudah mulai prosesnya. Insya Allah juga dalam 1 bulan ini akan selesai, akan kita announce 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional kita. Nah ini kita lakukan satu persatu dan insya Allah mudah-mudahan semakin cepat proses transformasi BUMN dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Pak, efek yang sendiri korporasi BUMN sendiri seperti apa sih Pak? Secara langsung tentu kita belum merasakan dampak, kecuali di Pertamina. Tentu juga pemerintah sudah disampaikan juga oleh Pak Menko kemarin ya, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap situasi ini. Dan tentu pilihan utama kita adalah masyarakat, bagaimana tidak mengganggu perekonomian masyarakat, ya itu yang menjadi kewajiban kita. Sehingga kalau di sektor lain tidak terlalu berdampak, memang terjadi beberapa penurunan, terutama sekali di bandara ya, jadi jumlah traffic menurun karena beberapa penerbangan terutama yang ke Timur Tengah itu berhenti ya. Ini menyebabkan jumlah traffic kita di bandara kita itu terjadi penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan ya terhadap performance daripada bandar udara kita. Aduh, ini total hutang WUS sekarang berapa sih Pak yang direstrukturisasi? Nanti 2 minggu lagi ya, karena nggak surprise lagi nanti kan. Nanti kita akan sampaikan keseluruhan proses penyelesaian. Tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkyu juga, dan sudah ada kesepakatannya, sudah selesai, sudah kajian dan lain sebagainya. Tinggal kita akan ada proses, tentu ada proses formalnya ya, ada signing dan sebagainya, yang nanti teman-teman wartawan akan diundang. Tetapi satu persatu persoalan harus dibereskan. Kita tidak melihat lagi siapa dan kenapa persoalan ini muncul, tetapi tugas kita tentu dengan sebagai pembantu Bapak Presiden tentu menyelesaikan seluruh persoalan. Saya tidak membicarakan lagi kenapa dulu misalkan impairment yang gede ya terjadi di Karya, kenapa harus impairment banyak perusahaan, itu kan kita tidak membicarakan itu. Tetapi yang penting adalah ke depan bagaimana kita membangun perusahaan-perusahaan kita menjadi lebih sehat, dan terutama sekali berkaitan dengan governance ya, pengelolaan daripada perusahaan BUMN. Jadi kalau dilihat aktivitas saya tentu setiap hari ya, kalau lihat di BP BUMN itu kan setiap hari pasti tidak pernah berhenti memanggil satu persatu perusahaan itu untuk memastikan proses pengelolaannya berjalan dengan baik. Pak, jadi kepemilikannya aja yang akan diambil Kemenkyu, untuk operasionalnya tetap di... Operasional tentu tetap di KAI, karena memang Kereta Api Indonesia kan memang bidangnya itu. Tetapi ada yang menarik lagi, ini bagian juga perlu saya sampaikan berkali-kali juga supaya masyarakat juga memahami. Kereta api ini tentu akan menjadi mass transportasi unggulan kita ke depan ya. Tahun ini juga nanti teman-teman wartawan akan kita undang, kita akan melakukan elektrifikasi. Kita akan invest untuk elektrifikasi Jakarta Rangkas, Jakarta Cikampek, dan Jakarta Sukabumi, sehingga ini akan memudahkan nanti dari transportasi publik kita. Nah ini dampaknya cukup signifikan. Jadi memang kereta api ini harus kita buat menjadi perusahaan yang sehat sehingga mampu memberikan layanan transportasi publik yang baik kepada masyarakat Indonesia. Porsinya Kemenkyu yang mau diambil berapa Pak? Nah ini nanti akan kita sampaikan, kan nggak surprise lagi, nanti saya dan Pak Menkyu tentunya akan barengan untuk menyampaikan kepada publik mengenai proses penyelesaian ini. Tapi yang pasti buat teman-teman sekalian, penyelesaiannya sudah segera akan kita tandatangani dan kita bereskan. Dan yang paling penting adalah layanan kepada publik tidak terganggu dan justru akan menjadi semakin baik ya, dengan kejelasan mengenai struktur pendanaan daripada kereta api cepat kita ya. Kalau itu gitu ya. Terima kasih ya.